Hai, assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini saya akan sharing tentang komposter yang saya punya. Ini bikin sendiri, modalnya murah banget, cuma butuh 2 ember bekas. Jadi di sini sistemnya itu kita pakai 2 ember. Cara bikinnya ini ember bekas cat kita pakai bersama dengan tutupnya ya. Ini tutupnya. Nah, kemudian tutupnya ini kita lubangin di bagian sini. Ini saya angkat dulu deh ya biar kelihatan. Nah, bagian tutupnya ini kita lubangin seperti ini. Ini fungsinya supaya nanti air yang di bagian ember atas itu bisa turun ke bawah sini ya. Ini udah ada air lindinya setelah sekitar kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ini air lindinya, ini nanti bisa kita panen jadi pupuk organik cair. Nah, untuk ember bagian atas kita hanya perlu lubangi bagian bawah-bawahnya, ditusuk-tusuk lubang-lubang kecil yang banyak. Itu fungsinya nanti cairan dari sampah-sampah dapur yang kita masukin ke sini bisa turun ke bawah dan nanti akhirnya netes ke ember yang di bawah gitu ya. Jadi gampang banget. Ini ibarat kayak pot tanaman aja sih bun. Jadi bagian bawahnya itu banyak lubang-lubang kecilnya. Ini saya mau nunjukin udah susah karena ini embernya udah berat banget, udah full sama sampah. Cara buat komposnya gampang banget. Semua sampah dapur yang bunda punya masukin aja ke sini ya. Ini saya punya sampah kulit bawang, terus batang-batang sayur, kulit buah, kulit telur, apapun itu masukin aja. Cuman saya nggak masukin sampah tulang-tulang karena tulang itu agak lumayan lama terurainya. Jadi saya masukin aja sampah-sampah dapur. Ini tinggal kita buka, terus kita masukin ke dalam sini. Sesimpel itu bun. Pokoknya kalau penuh masukin lagi sampahnya, kalau penuh masukin lagi sampahnya, begitu seterusnya ya. Terus kita tutup rapat lagi. Ini fungsinya kita tutup rapat supaya nggak ada belatung yang berlebihan. Kalau bunda tanya ini ada belatungnya atau enggak, biasanya selalu ada. Tapi kalau prinsip saya, yang penting ini semua tertutup rapi, belatungnya nggak keluar-keluar, dan jumlahnya jangan sampai terlalu banyak karena saya juga geli. Dan belatung-belatung atau segala jenis hewan yang ada pun nantinya akan mati sendiri ya, karena di dalam sini itu ada proses penguapan. Kemudian ini kita tutup, otomatis itu akan panas ya, jadi pasti belatung-belatung dan hewan-hewan itu akan mati dengan sendirinya. Dan jangan lupa ya bun, simpan komposter di tempat yang teduh supaya bakteri-bakteri baik itu nggak mati dan proses penguraiannya jadi lebih cepat gitu. Sekarang saya mau panen air lindinya. Ini tinggal kita tuang aja. Di sini saya udah nyiapin galon bekas. Saya pindahin dulu ke sini ya. Nah, jadi ini air lindi ya yang udah bisa kita panen. Ini akan jadi pupuk organik cair yang bagus banget ya. Jadi di sini komposter kita itu bisa panen 2 macam pupuk ya. Yang pertama pupuk cair di ember bagian bawah dan pupuk padat di bagian atas. Nah, sering banget ada pertanyaan, gimana kalau hasil airnya ini bau? Gimana tuh? Biasanya bun, kalau air lindinya itu agak bau, itu biasanya karena sampah kita itu terlalu banyak kandungan sampah segarnya. Jadi kandungan sampah coklatnya itu kurang sehingga agak bau. Tapi nggak apa-apa, bau pun masih tetap bisa dipakai ya. Nah, kemudian ini air lindinya setelah saya panen, ini jangan langsung digunain. Di sini mau saya fermentasiin lagi. Gampang banget caranya. Pertama kita masukin gula merah. Ya, masukin.
kurang lebih gula merahnya ini 2 bagian ya, atau dikira-kira aja lah. Fungsinya gula merah itu untuk jadi makanan si bakteri ya. Kemudian ini kita masukin EM4. Nah, ini juga EM4 ini 1:50 ya. Jadi airnya 50, air lindinya 50, EM4-nya 1 bagian. Nah, Bunda bisa kira-kira ini airnya misalkan kurang lebih 100 bagian ya, 100 bagian tutup botol, mungkin 100 kali tuang tutup botol banyaknya. Jadi EM4-nya kita cukup pakai 2 tutup botol aja. Nah, di sini si EM4 ini nanti juga akan menghilangkan bau, Bun. Nanti baunya akan berubah jadi bau tape setelah difermentasi. Selain itu juga jadinya nanti nutrisinya si air lindi ini akan jadi lebih kaya lagi, lebih bagus lagi untuk tanaman. Pokoknya bakalan mantul banget gitu. Jadi lebih baik kita fermentasi lagi ya. Oke, ini tinggal kita masukin aja EM4-nya. 2 tutup botol. Nah, kalau gula dan EM4-nya udah masuk, kita tinggal tutup. Tinggal ditutup lagi ya, Bun. Terus kita simpan di tempat yang teduh. Nanti 1-2 minggu kemudian pupuknya sudah bisa kita pakai. Dan pupuk sebanyak ini bisa kita pakai berkali-kali. Nanti setelah jadi akan saya kasih tahu cara aplikasinya ya. Ini kita simpan di tempat yang teduh. Nah, pertanyaan juga yang paling sering, kalau air lindinya nggak dipakein EM4, bisa atau enggak? Jawabannya bisa, tapi Bunda juga baiknya setelah panen lindi jangan langsung dipakai. Jadi didiemin dulu kurang lebih 1-2 minggu baru kemudian bisa kita gunakan. Cuman di sini saya lebih memilih pakai EM4 karena supaya baunya itu hilang dan supaya nutrisinya bisa lebih bagus lagi. Ini POC-nya setelah kurang lebih 9 hari saya diemin di tempat yang adem dan saya fermentasi. Jadi ini saya tutup ya, karena bagian atasnya ini ada lubang. Ini fungsinya supaya gasnya itu nanti bisa keluar. Kalau nggak dikasih lubang, kita harus sering-sering buka tutupnya ya, supaya nggak meledak gitu. Karena kalau nggak dibuka nanti gas-gasnya akan ngumpul di botol. Sekarang kita mau coba aplikasiin ke tanaman. Jadi perbandingannya itu adalah 1:10. 1 POC-nya, terus 10 bagian airnya ya. Nah, ini aromanya setelah difermentasi wanginya jadi seperti tape ya. Nggak bau busuk seperti awal kita panen. Langsung aja ini mau saya tuangin dulu ya, 1 bagian ke penyiram tanaman. Nanti 10 bagiannya kita isi air bersih. Nah, ini saya pakai 1 bagian dulu POC-nya. Nah, ini sisanya nggak harus dihabisin langsung ya. Bisa kita simpen dulu di tempat yang teduh ya. Asalkan jangan lupa sering dibuka atau dikasih lubang sedikit gitu. Jadi nanti kalau kita butuh tinggal kita pakai lagi. Jadi ini masa simpan POC-nya bisa sampai berbulan-bulan ya, selama baunya itu masih oke dan airnya nggak berlendir gitu. Diisi air bersih sampai dikira-kira aja air bersihnya 10 bagian.